posisi Ada dengan NIM 2003389. Perkenalkan, nama saya Delia Maharani dengan NIM 2003377. Nama saya Farah Sabila Febriani dengan NIM 2000541. Perkenalkan, nama saya Naura Latifah Jayati dengan nomor induk mahasiswa 2001099. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurjana dengan NIM 2650. Halo, perkenalkan nama saya Silsi Nur Ajija dengan NIM 2001313. Pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin coller, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan merupakan ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan. Kebudayaan memiliki pengertian sebagai segala tingkah laku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh melalui proses belajar. Namun, seringkali kebudayaan hanya bermakna atau berkaitan dengan bidang seni. Sebaliknya, segala hal yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupannya bisa dikategorikan sebagai kebudayaan. Indonesia telah terakulturasi dengan berbagai kebudayaan dalam waktu yang lama. Letak strategis Indonesia yang berada pada jalur dua pusat perdagangan internasional pada masa lampau, India dan Cina, memberi pengaruh besar pada kebudayaan pribumi. Dengan terjadinya pencampuran antara dua budaya tersebut, maka kebudayaan asing setempat akan berkembang. Selain dari pengaruh budaya asing pada masa lampau, perkembangan pesat era globalisasi saat ini semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya barat. Bagi Indonesia, masuknya nilai-nilai barat yang menumpang arus globalisasi ke kalangan masyarakat Indonesia merupakan ancaman bagi budaya asli yang menciptakan lokalitas khas daerah-daerah di negeri ini. Lebih dari itu, kehadiran budaya barat seakan mendominasi dan selalu menjadi tren center masyarakat. Kebiasaan dan pola hidup orang barat seakan menjadi cermin modern. Hal ini jelas mengikis perilaku dan tindakan seseorang. Hembusan pengaruh barat dianggap sebagai ciri khas kemajuan dalam ekspresi kebudayaan kekinian. Padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi masyarakat sendiri. Keadaan ini terus mengikis budaya dan kearifan lokal yang menjadi warisan kebudayaan masyarakat Nusantara. Pada kondisi saat ini, kebudayaan Indonesia kian memudar secara perlahan. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya teknologi yang akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan asli Indonesia. Tidak dapat dibantah, arus globalisasi yang berjalan dengan cepat menjadi ancaman bagi eksistensi budaya lokal. Pengerusan nilai-nilai budaya lokal merupakan resiko posisi Indonesia sebagai bagian dari komunitas global. Dalam situasi demikian, kesalahan dalam respon globalisasi bisa berakibat pada lenyapnya budaya lokal. Kesalahan dalam merumuskan strategi mempertahankan eksistensi budaya lokal juga bisa mengakibatkan budaya lokal semakin ditinggalkan masyarakat yang kini kian gandrung pada budaya yang dibawa arus globalisasi. Kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia sebenarnya memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Dampak positif dari kebudayaan barat diantaranya adalah yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua, pola pikir masyarakat yang berubah dan menuju masyarakat yang modern. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi yang ada di Indonesia dan di dunia. Yang keempat, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang kelima, sikap yang lebih baik seperti disiplin, sigap, dan lain sebagainya. Yang keenam, bermunculan produk-produk luar negeri yang diproduksi di Indonesia, yang membuat terciptanya lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Yang ketujuh,
dapat memperkaya keberagaman budaya Indonesia bila dimanfaatkan dengan baik. Selain memiliki dampak positif, ada pula dampak negatif dari kebudayaan Barat. Di antaranya adalah yang pertama, pola hidup konsumtif. Yang kedua, sikap individualistis. Yang ketiga, gaya hidup barat-baratan. Yang keempat, kesenjangan sosial. Yang kelima, menggunakan busana yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Yang keenam, materialistis. Yang ketujuh, budaya hidup bermewah-mewahan. Dan yang kedelapan, tersingkirnya produk dalam negeri karena masyarakat cenderung memilih ke barang impor yang dianggap memiliki merek dan kualitas tinggi. Dengan masuknya budaya asing tersebut, maka akan menyebabkan lemahnya nilai-nilai budaya bangsa, dan masyarakat lama-kelamaan akan meninggalkan budaya Indonesia yang dianggapnya sudah kuno. Globalisasi adalah keniscayaan yang tidak dapat dicegah, tetapi efeknya yang mampu mematikan budaya lokal tidak boleh dibiarkan begitu saja. Budaya lokal perlu memperkuat daya tahannya dalam menghadapi globalisasi budaya asing. Ketidakberdayaan dalam menghadapinya sama saja dengan membiarkan pelenyakan atas sumber identitas lokal yang diawali dengan krisis identitas lokal. Memang, globalisasi harus disikapi dengan bijaksana sebagai hasil positif dari modernisasi yang mendorong masyarakat pada kemajuan. Namun, para pelaku budaya lokal tidak boleh lemah dan terlambat, karena era keterbukaan dan kebebasan ini juga menimbulkan pengaruh negatif yang akan merusak budaya bangsa. Menolak globalisasi bukanlah pilihan tepat, karena itu berarti menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dibutuhkan adalah strategi untuk meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapinya. Upaya-upaya pembangunan jati diri bangsa, termasuk di dalamnya penghargaan pada nilai budaya dan bangsa, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan semakin memudar. Jati diri bangsa sebagai nilai identitas masyarakat harus dibangun secara kokoh dan diinternalisasikan secara mendalam. Caranya, dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini pada generasi muda. Pendidikan memegang peran penting di sini, sehingga pengajaran budaya perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional dan diajarkan sejak sekolah dasar. Harus dipahami, nilai-nilai kearifan lokal bukanlah nilai usang yang ketinggalan zaman sehingga ditinggalkan, tapi dapat bersinergi dengan nilai-nilai universal dan nilai-nilai modern yang dibawa globalisasi. Proses globalisasi perlu dilakukan supaya kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia tidak akan merusak identitas kebudayaan nasional bangsa kita. Semua dampak positif dan dampak negatif masuknya budaya asing di Indonesia tergantung bagaimana kita menyeleksi budaya asing tersebut. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuknya pengaruh budaya India ke Nusantara, masyarakat masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Pada awal Masehi sudah terjalin hubungan perdagangan antara Cina atau Asia Timur dan India atau Asia Selatan yang melintasi kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena Indonesia merupakan daerah yang sangat strategis dalam pelayanan dan perdagangan, itu yang menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berkembang di India dan menyebar ke Indonesia. Yang selanjutnya ada teori tentang penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana, menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh kaum Brahmana. Kedatangan mereka ke Indonesia untuk memenuhi undangan kepala suku yang tertarik dengan agama Hindu. Kaum Brahmana yang datang ke Indonesia inilah yang mengajarkan agama Hindu ke masyarakat. Lalu yang kedua ada teori Ksatria, yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Ksatria. Hal ini disebabkan terjadi kekacauan politik di India sehingga para ksatria yang kalah melarikan diri ke Indonesia. Mereka lalu mendirikan kerajaan-kerajaan dan menyebarkan agama Hindu. Lalu yang ketiga ada teori Waisya yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha
ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Waisya karena mereka terdiri atas para pedagang yang datang dan kemudian menetap di salah satu wilayah di Indonesia. Bahkan banyak di antara pedagang itu yang menikah dengan wanita setempat. Yang selanjutnya ada teori arus balik yang menyatakan bahwa awalnya bangsa Indonesia datang berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. Kemudian mereka pulang dengan membawa pengetahuannya, lalu menyebarluaskan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada teori Sudra yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra karena mereka dianggap sebagai orang-orang buangan. Di dalam agama Hindu ada kitab Weda yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama dari Weda, kitab tertua yang ditulis sekitar tahun 1500 sampai 910 Masehi yang berisi tentang upacara keagamaan. Lalu yang kedua ada Yayur Weda, berisi tentang pedoman upacara pengorbanan. Yang ketiga ada Samaweda, berisi tentang pedoman doa-doa dan pujian. Lalu yang terakhir ada Atharva Weda, kitab yang berisi kumpulan mantra-mantra gaib, contohnya untuk menyembuhkan penyakit. Lalu dalam agama Buddha sendiri ada kitab yang bernama Tripitaka. Tripitaka dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Sutta Pitaka, berisi kumpulan khutbah dari ajaran Buddha yang berkaitan dengan kehidupan para pendeta Buddha. Lalu yang kedua ada Vinaya Pitaka, berisi kumpulan aturan dan hukuman. Lalu yang ketiga ada Abhidharma Pitaka, berisi tentang filosofi, psikologi, sistematika ajaran-ajaran Buddha. Lalu yang selanjutnya ada peninggalan dalam bidang bahasa dan sastra. Karya sastra Hindu-Buddha umumnya menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta serta bersifat istana sentris karena kisah penulisan hanya berkisar pada tema tentang lingkungan istana saja. Ada beberapa karya sastra yang lahir pada zaman Hindu-Buddha. Yang pertama ada Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa. Lalu yang kedua ada Brata Yuda, karya Empu Sedah dan Empu Panulu disusun Raja Jayabaya Kediri. Lalu yang ketiga ada Gaca Seraya, karya Empu Panulu dibuat pada masa kerajaan Kediri. Lalu yang keempat ada Suta Soma, karya Empu Tantular yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit. Lalu yang kelima ada Negara Kertagama, karya Empu Prapanca disusun pada masa Raja Hayam Wuruk Majapahit. Lalu yang keenam ada Pararaton, peninggalan kerajaan Singasari hingga kerajaan Majapahit. Lalu yang terakhir ada Sundayana, kitab dari kerajaan Pajajaran. Selanjutnya ada peninggalan dalam bidang seni relief. Ada banyak peninggalan Hindu-Buddha dalam bidang seni relief atau bangunan. Misalnya candi, stupa, arca, wihara, keraton, pertirtaan, gapura, dan pertapaan. Peninggalan Hindu-Buddha yang sampai sekarang masih bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri adalah candi. Candi merupakan salah satu karya seni bangunan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Ada perbedaannya, 5 perbedaan candi Hindu-Buddha. Yang pertama itu, perbedaan berdasarkan fungsi. Di masa silam, candi Hindu dan Buddha memiliki perbedaan penggunaan. Umumnya, candi Hindu digunakan sebagai, yang pertama itu tempat pemujaan, yang kedua sebagai tempat pendarmaan, yang ketiga sebagai tempat pemandian, yang keempat sebagai tempat pertapaan. Dan candi Buddha digunakan sebagai tempat ibadah atau wihara, yang kedua tempat para biksu atau pendeta tinggal, yang ketiga tempat bersemadi, yang keempat sebagai pemukiman atau asrama. Itulah menurut perbedaan fungsi. Selanjutnya ada perbedaan struktur. Perbedaan candi Hindu dan Buddha juga dapat terlihat dari struktur bangunannya. Bangunan candi Hindu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada Burloka, Burvaloka, dan Svarloka. Sedangkan di candi Buddha ada Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Selanjutnya kita bisa lihat dari perbedaan arca. Karena perbedaan bukti fisik dari 2 agama yang berbeda, maka perbedaan arca-arca yang menjadi hiasan candi Hindu umumnya yang dihiasi oleh arca-arca Trimurti.
atau tiga dewa utama dalam ajaran Hindu, yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Sementara Candi Buddha dihiasi oleh arca-arca Buddha. Selanjutnya itu yang keempat, ada perbedaan bentuk. Dari bentuknya, perbedaan Candi Hindu dan Buddha juga dapat dilihat. Candi Hindu umumnya mempunyai bentuk yang lebih ramping dan tinggi, sedangkan Candi Buddha memiliki bentuk yang lebih lebar dan tambun. Oke, selanjutnya kita ke perbedaan kelima, yaitu bahan pembuatan. Bisa dilihat dari bahan bangunan yang digunakan keduanya. Candi Hindu yang umumnya digunakan bahan berupa batu merah yang tidak dibakar atau batu bata biasa. Sedangkan bangunan Candi Buddha menggunakan bahan batu yang dipotong sedemikian rupa. Nah, itulah beberapa perbedaan Candi Hindu dan Buddha. Oke, sekarang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Perkembangan agama Hindu dan Buddha yang terjadi sejak awal abad kedua Masehi telah berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat Nusantara pada saat itu. Pengaruh tersebut bahkan masih dapat dilihat dan dirasakan hingga saat ini. Baik itu pengaruh yang mutlak berasal dari ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha, ataupun pengaruh yang berasal dari akulturasi budaya India dengan budaya lokal di masa itu. Pengaruh itu terjadi dalam sejumlah bidang, diantaranya yang pertama itu bidang bahasa dan aksara. Huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang ada dalam sejumlah prasasti kerajaan-kerajaan Nusantara menunjukkan bahwa pengaruh budaya India di Indonesia juga bersinggungan dengan aspek bahasa dan aksara. Selanjutnya, penggunaan aksara Palawa tidak populer lagi, namun penggunaan bahasa Sanskerta justru berlanjut dengan sangat pesat. Ini membuktikan dengan adanya beberapa kata atau frase bahasa Indonesia yang sebetulnya berasal dari bahasa itu, misalnya Pancasila, Kartika Eka Paksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam bidang sastra. Dalam bidang ini, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia tampak dalam karya sastra yang dikenal di Indonesia seperti Kitab Ramayana dan Mahabharata yang telah memperkaya khasanah epos dalam pewayangan Indonesia. Selanjutnya dalam bidang politik dan pemerintahan. Sistem politik dan pemerintahan yang diperkenalkan oleh orang-orang India dan membuat masyarakat yang awalnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil menjadi bersatu dan membentuk sebuah kekuasaan yang lebih besar dengan pemimpin tunggal yang berupa seorang raja. Karena pengaruh inilah beberapa kerajaan Hindu-Buddha seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Tarumanegara, dan Kutai bisa muncul di Nusantara. Selanjutnya dalam bidang agama. Semula masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, namun karena masuknya ajaran Hindu dan Buddha yang dibawa oleh para pedagang dan pendeta, kepercayaan animisme dan dinamisme yang dianut oleh masyarakat Nusantara tempo dulu kemudian melebur dan berakulturasi dengan ajaran agama Hindu-Buddha. Kebudayaan baru dalam hal beragama yang berasal dari akulturasi ini, contohnya adalah upacara pemujaan, tata krama tertentu, dan bentuk tempat peribadatan. Selanjutnya dalam bidang arsitektur, tradisi megalitikum peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia yang berupa punden, berundak juga diyakini telah berakulturasi dengan ilmu arsitektur yang berasal dari India. Karena terdapat perpaduan dalam gaya arsitektur pembangunan candi di Nusantara, contohnya bisa dilihat dari arsitektur Candi Borobudur yang berbentuk limas dan berundak-undak. Selanjutnya adalah kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah hasil olah akal, budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Hasil olah akal, budi, cipta, rasa, dan karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal berkembang menjadi sebuah peradaban. Hasil kebudayaan manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu satu kebudayaan jasmaniah atau fisik, yang kedua kebudayaan rohaniah atau non-material. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam bukan kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat Islam, tetapi kebudayaan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam atau kebudayaan yang bersifat Islami. Prinsip kebudayaan dalam Islam diantaranya adalah ada 4 poin. Yang pertama, menghormati akal,
Kedua, memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Selanjutnya, menghindari taklid buta. Dan yang terakhir, tidak membuat kerusakan. Sejarah intelektual Islam. Yang pertama adalah masa klasik. Masa klasik berlangsung pada 650 sampai 1250 Masehi. Di masa ini, kemajuan umat Islam dimulai sejak dilakukannya ekspansi oleh dinasti Umayyah. Lahir pemikir-pemikir muslim dari berbagai disiplin ilmu, muncul ulama mazhab. Kemudian raja dinasti Abbasiyah yaitu Al-Ma'mun terkenal sebagai raja yang cendekiawan karena perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan yang sangat besar. Kemudian dinasti Umayyah di Spanyol yang didirikan oleh Abdul Rahman lolos pada tahun 750 Masehi mendirikan pusat pemerintahan di Cordoba. Kemudian masjid, universitas, perpustakaan berisi buku sebagai pusat perkembangan kebudayaan Islam. Didirikan masjid Al-Azhar dan Darul Hikmah. Kemudian pada masa pertengahan yaitu sekitar 1250 sampai 1800 Masehi mengalami kemunduran ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat dalam dunia Islam. Kemudian kehilangan figur pemimpin ideal dan yang terakhir umat Islam lebih berfungsi sebagai konsumen daripada sebagai produsen. Ada masa modern, yaitu dari tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Di masa ini merupakan masa kebangkitan umat Islam, memurnikan ajaran Islam dari unsur-unsur yang menyebabkan kemunduran, kemudian menyerap pengetahuan bangsa Barat untuk mengimbangi pengetahuan mereka, kemudian yang terakhir melepaskan diri dari penjajahan bangsa Barat. Selanjutnya, masjid sebagai pusat peradaban Islam. Secara etimologi, masjid adalah tempat untuk sujud. Secara terminologi, diartikan sebagai tempat untuk melakukan ibadah dalam arti luas. Pada umumnya, masjid digunakan khusus untuk sholat. Sejak Nabi Muhammad mendirikan masjid untuk pertama kalinya, kokoh sebagai pusat peribadatan dan peradaban, lalu timbul sekolah-sekolah dan universitas. Pertumbuhan masjid di Indonesia pun sangat cepat, terbukti dari meningkatnya jumlah masjid di Indonesia. Namun masjid-masjid di Indonesia belum berfungsi secara optimal. Untuk memfungsikan secara maksimal, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran umat akan pentingnya peranan masjid. Selanjutnya, ada nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Nilai-nilai ajaran Islam bersifat universal, sehingga sangat mungkin apa yang dicontohkan Nabi dalam hal muamalah, selain mengandung nilai-nilai ajaran Islam, juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya lokal. Contohnya, dalam hal berpakaian dan makan. Dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia melalui bahasa dan budaya, sebagaimana dilakukan oleh para wali songo di Tanah Jawa, tanpa disadari mereka melakukan bagian dari ajaran Islam. Selanjutnya, adapun sikap Islam terhadap kebudayaan Islam. Sebagaimana telah diterangkan, yaitu untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan seimbang menurut penjelasan UUD pasal 32, kebudayaan Islam dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Kedua, kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, kemudian direkonstruksi sehingga menjadi Islam. Dan yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Selanjutnya ada kebudayaan Barat. Kebudayaan Barat yang ditulis sebagai Western culture adalah himpunan sastra, sains, politik, serta prinsip-prinsip artistik dan filosofi yang membedakannya dari peradaban lain. Sebagian besar rangkaian tradisi dan pengetahuan tersebut umumnya telah dikumpulkan dalam konon Barat. Istilah ini juga telah dihubungkan dengan negara-negara yang sejarahnya amat dipengaruhi oleh imigran atau kolonisasi orang-orang Eropa, misalnya seperti negara-negara di benua Amerika dan Australia, dan tidak terbatas hanya oleh imigran dari Eropa Barat. Eropa Tengah juga dianggap sebagai penyumbang unsur-unsur asli dari kebudayaan Barat. Ada 3 ciri dominan kebudayaan Barat, yaitu penghargaan terhadap martabat manusia. Hal ini bisa dilihat pada nilai-nilai seperti demokrasi, institusi sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Kedua, kebebasan di Barat. Anak-anak berbicara terbuka di depan orang dewasa.
Orang-orang berpakaian menurut selera masing-masing, mengemukakan pendapat secara bebas, dan tidak membedakan status sosial dan sebagainya. Yang ketiga, penciptaan dan pemanfaatan teknologi seperti pesawat jet, satelit, televisi, telepon, listrik, komputer, dan sebagainya. Orang Barat menekankan logika dan ilmu serta cenderung aktif dan analitis. Pikiran masyarakat Barat cenderung menekankan dunia objektif daripada rasa, sehingga hasil pola pikirnya membuahkan sains dan teknologi. Filsafat Barat telah dipusatkan kepada dunia rasio. Oleh sebab itu, pengetahuan mempunyai dasar empiris yang kuat. Sikap aktif dan rasional di dunia Barat lebih unggul dibandingkan dengan pandangan hidup tradisional, baik filsafat maupun agama yang terkesan mengalami kemunduran. Cara berpikir dan hidup orang Barat lebih terpikat oleh kemajuan material, sehingga tidak cocok dengan cara berpikir untuk meninjau makna dunia dan makna hidup. Barat hidup dalam dunia teknis dan ilmiah, maka filsafat tradisional dan agama hanya muncul sebagai sistemik ide-ide abstrak tanpa ada hubungannya dengan kenyataan dan praktek hidup. Pengaruh tradisi dan agama terhadap hidup dan pikiran Barat berkurang karena mereka mengunggulkan cara berpikir analitis rasional. Maka mereka menganggap nilai-nilai hidup dengan menggunakan kepekaan hati sebagai suatu yang subjektif dan tidak bermutu. Menurut ANH, dalam Sulaiman ada 3 nilai terpenting mendasari semua hal di Barat, yaitu martabat manusia, kebebasan, dan teknologi. Menurut Marx, dalam Sulaiman menjelaskan bahwa Barat menganggap manusia adalah ukuran bagi segalanya. Artinya, manusia memiliki kemampuan untuk menyempurnakan hidupnya dengan syarat bertitik tolak dari rasio, intelek, dan pengalaman. Sejarah pemikiran tersebut berasal dari Protagoras, bapak humanisme yang kemudian berkembang pesat di Barat. Barat beranggapan bahwa manusia nilainya tidak terukur oleh apapun. Dengan demikian, manusia memerlukan respek, bantuan, dan hormat. Barat memandang manusia sebagai pusat segala sesuatu yang memiliki kemampuan rasional, kreatif, dan estetik, sehingga kebudayaan Barat menghasilkan beberapa nilai dasar seperti demokrasi, lembaga sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Dalam tradisi humanistik, kebaikan dan kebenaran dipilih sendiri oleh manusia. Akibatnya, pemikiran ini semakin berkembang dan diperluas ke bidang estetika, moral, dan agama. Sulaiman menjelaskan bahwa teknologi Barat membuat kagum dan iri bangsa Timur. Tidak sedikit bangsa Timur yang menjadi korban penjajahan teknologi Barat karena rasa kagum tersebut. Filsafat berdiri kaki sendiri tidak tahan godaan terhadap kemajuan teknologi Barat, sehingga bangsa Timur berubah kepada teknologi. Hasil dari teknologi Barat berdiri kebutuhan manusia, bahkan membangun kebutuhan manusia karena terlalu cepat mengalahkan. Cepatnya teknologi Barat sulit diimajinasi, sehingga benda-benda yang tidak dipakai. Di Barat ada sedikit manusia yang dikuasai oleh perubahan teknologi, sehingga menimbulkan dampak kehilangan arah, kepercayaan terhadap diri sendiri, nilai-nilai, dan iman. Selain itu, manusia dikuasai oleh teknologi dapat mengakibatkan kecemasan, tekanan, hidup acuh tak acuh, terganggu kesehatan. Akibatnya, teknologi yang tadinya meningkatkan eksistensi manusia sekaligus merendahkan martabat manusia. Ukuran dalam budaya teknologi sekarang adalah kultur orang, kuantitas, produksi yang melimpah, kultur buatan, artifisial, dan kontrol menyeluruh, kemahakuasaan sistem. Menurut dalam Sulaiman 1987, tradisi humanistik di Barat berpengaruh terhadap martabat manusia sebagai suatu yang otonom, merdeka, dan rasional, menunjang nilai-nilai demokrasi, lembaga sosial, dan kesejahteraan teknologi. Nilai-nilai lain seperti kebebasan, perekonomian,
sebagai dunia luar harus dieksploitasi oleh manusia. Hal ini sering tersurat dalam kata-kata menaklukkan luar angkasa, alam, dan bertanda. Kata-kata tersebut berkaitan dengan problem-problem yang terjadi di barat, seperti polusi udara dan air. Singkatnya, barat memiliki persepsi yang berbeda mengenai nilai pengetahuan, keinginan, watak, proses waktu, dan sikap terhadap alam. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sikap bangsa Indonesia terhadap kebudayaan barat. Zaman sekarang adalah zaman asosiasi antara timur dan barat, yaitu zaman adanya pencampuran budaya antara kebudayaan timur dan kebudayaan barat. Ada hubungannya antara kedua bangsa, tentu mendatangkan dua macam kejadian, yaitu kejadian baik dan kejadian buruk. Tidak ada evolusi atau kemajuan yang tidak disertai dengan kemunduran dalam sesuatu hal, baik secara lahir maupun batin. Adapun baik dan jahatnya sebuah evolusi tergantung pada jalannya asosiasi. Apabila bangsa yang terkena pengaruh pencampuran itu kurang teguh dayanya atau hanya meniru belaka semua keadaan baru, asosiasi itu akan bersifat denasionalisasi atau hilang sifat kebangsaannya sendiri. Disitulah kelihatan bahwa kultur bangsa tersebut kalah dengan kultur asing. Hal demikian terjadi karena bangsa yang terkena pengaruh budaya asing itu masih rendah kulturnya. Menurut Dewantara, ada juga asosiasi yang bersifat pertukaran alat-alat kultur, yaitu kedua bangsa tersebut mempunyai kebudayaan yang sama tingginya. Hal demikian tentu telah terjadi evolusi sebaik-baiknya. Itu proses evolusi yang sebaik-baiknya dicari. Kejadian-kejadian jahat pun tidak dapat dielakkan lagi dalam proses pencampuran dua budaya ini. Sebagai contoh, bangsa Indonesia sendiri mengalami kekerasan tingkah laku sebagai buah pergaulan dengan bangsa asing, yaitu menghina dan merendahkan seni dan bahasa sendiri, karena melampau gandrung pada hidup kekerabatan. Bangsa Indonesia meninggalkan kepandaian gending dan mengalihkan perhatian kepada jazz atau dansa yang dilakukan dengan berpeluk-pelukan antara laki-laki dan perempuan di muka publik. Dengan melakukan hal tersebut ini berarti merendahkan agama karena pengaruh materialisme Eropa atau cinta pada bangsa lahir. Alat untuk mengurangi pengaruh buruk budaya asing adalah pendidikan. Pendidikan paling penting adalah pendidikan nasional. Pendidikan untuk rakyat yang mengindahkan kultur dan dasar-dasar kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak boleh meninggalkan keluhuran budi atau idealisme sedikit pun. Bangsa Indonesia juga tidak boleh menjual keluhuran budi bangsa guna memperoleh penghidupan enak untuk badan sendiri. Masyarakat Indonesia juga tidak boleh menyukai segala alat-alat penghidupan meskipun haram ataupun najis, asal senang, enak, dan sama dengan orang-orang barat. Masyarakat Indonesia perlu mengindahkan nilai dan norma yang ada dalam kebudayaan Indonesia. Nah, dari kebudayaan barat ini tentunya tidak hanya berpengaruh negatif bagi kebudayaan Indonesia. Menurut Pelly, ia menjelaskan bahwasanya kebudayaan barat ini juga berpengaruh positif terhadap kebudayaan Indonesia, yaitu yang pertama memperkaya kehidupan dalam bidang seni musik, lukis, busana, sastra, drama, dan lain-lain. Rangka mengidentifikasi nilai-nilai universal untuk mengembangkan kebudayaan tradisional. Yang ketiga, mendorong dan memberi pola untuk
pendidikan nasional. Yang keempat, memperluas wawasan berpikir dan membantu dalam mengembangkan hubungan antar bangsa. Dan yang terakhir, mendorong tumbuhnya sikap dan perilaku mandiri yang sudah berakar dalam kebudayaan lokal. Nah, teman-teman, sekian dari kelompok kami. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Budaya adalah atau yang sering disebut kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan merupakan salah satu hal yang perlu dilestarikan di kehidupan masyarakat. Indonesia sudah berakulturasi dengan kebudayaan asing sejak lama. Terletaknya Indonesia di pertengahan benua antara benua Asia dan Australia yang menjadikan jalur perdagangan pada masa lampau, sehingga menjadikan budaya Indonesia bercampur dengan budaya asing. Pada saat ini, kebudayaan Indonesia sudah mulai pudar yang tertimpa oleh kebudayaan asing yang masuk. Budaya asing atau kebudayaan barat sudah menyebar di sebagian wilayah Indonesia, baik itu dalam pakaian, elektronik, musik, dan sebagainya. Budaya luar atau barat juga mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Kecenderungan masyarakat yang melalaikan untuk melestarikan kebudayaan Indonesia sendiri dapat mengakibatkan kebudayaan ini diakui oleh negara lain.